di era new normal pandemi COVID-19, wilayah kerja Puskesmas Suralage, Kabupaten Lombok Timur. Kami menghimbau kepada kita semua agar senantiasa menerapkan perilaku hidup sehat dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, serta menjaga jarak. Apakah kelas ibu hamil? Kelas ibu hamil merupakan sarana pembelajaran bagi ibu hamil yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap dan perilaku agar memahami tentang menjaga kehamilan, persiapan persalinan, perawatan nifas, dan perawatan bayi baru lahir. Kesehatan ibu dan janinnya, terutama pada saat kehamilan, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain gizi ibu hamil, status imunisasi ibu hamil, penyakit menular, penyakit tidak menular, serta kejiwaan ibu. Oleh karena itu, pemeriksaan ibu hamil dianjurkan minimal 6 kali. 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, 2 kali pada trimester ketiga, serta 2 kali di spesialis kandungan untuk memeriksakan USG ibu. Ibu hamil, apakah kehamilan itu? Kehamilan adalah masa di mana terdapat janin di dalam rahim, didahului dengan terjadinya pembuahan, yaitu bertemunya sel sperma dan sel telur di dalam rahim. Kehamilan normal lamanya 280 hari atau 40 minggu, setara dengan 9 bulan 7 hari, dihitung dari hari pertama haid terakhir. Kehamilan dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu trimester 1, pada umur kehamilan 0-12 minggu, trimester 2 lebih dari 12 minggu sampai dengan 28 minggu, trimester ketiga lebih dari 28 minggu sampai dengan kelahiran. Nah, sekarang ibu-ibu, apakah tanda kehamilan itu? Tanda kehamilan, terlambat haid paling sedikit 1-2 minggu walaupun terkadang masih ada bercak darah. Untuk lebih memastikan hamil atau tidaknya, segera periksakan diri Anda ke bidan atau ke dokter. Bila dilakukan tes kehamilan, maka didapatkan hasil positif. Keluhan yang sering dialami oleh ibu hamil. Keluhan pada hamil muda yaitu sering terjadinya mual, muntah, pusing, dan lemas terutama pada pagi hari. Keluhan pada hamil tua sering terjadinya nyeri pinggang karena ibu cenderung berdiri condong ke belakang untuk menyeimbangkan perut yang semakin membesar. Kram kaki terutama pada trimester kedua dan cenderung menyerang pada malam hari selama 1-2 menit. Membengkakan di kaki karena penimbunan cairan akibat tingginya kadar garam dalam tubuh, biasanya muncul di trimester ketiga kehamilan. Wasir atau ambeien, pembengkakan dan peradangan yang terjadi pada pembuluh darah balik atau vena di daerah sekitar dubur. Kemudian ibu hamil juga sering terjadi keputihan. Selama keputihan akan bertambah dan tidak berwarna. Jika keputihan berbau dan terasa gatal, segera meminta pertolongan kepada petugas kesehatan. Sekarang perubahan fisik pada ibu hamil. Perubahan pada payudara. Perubahan pada payudara, kadang-kadang payudara terasa membengkak karena kelenjar air susu membesar dan menyimpan lemak sebagai persiapan menyusui. Peningkatan berat badan karena adanya pembesaran rahim dan beberapa bagian dari tubuh ibu. Pada kehamilan trimester pertama, berat badan bertambah 1,5-2 kg. Pada trimester kedua, berat badan bertambah 4-6 kg. Pada trimester ketiga, berat badan bertambah 6-8 kg. Total kenaikan berat badan selama kehamilan yaitu 11,5-16 kg.
Perubahan pada kulit, karena adanya lebihan pigmen pada tempat tertentu seperti pada kedua pipi, sekitar hidung, sekitar puting susu dan areola mammae, dan di atas tulang kemaluan sampai pusar. Pemeriksaan kehamilan dilakukan minimal 4 kali, yaitu usia kehamilan 0-12 minggu pada trimester pertama dilakukan 1 kali pemeriksaan, usia kehamilan 12-28 minggu pada trimester kedua dilakukan 1 kali pemeriksaan kehamilan, kemudian usia kandungan 28-40 minggu pada trimester ketiga dilakukan 2 kali pemeriksaan selama kehamilan dan 2 kali melakukan pemeriksaan di dokter spesialis kandungan untuk melakukan USG. Pelayanan kesehatan pada ibu hamil. Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil yaitu pertama, mengukur tinggi badan. Tinggi badan hanya diperiksa pada kunjungan pertama untuk mengetahui adanya faktor risiko pada ibu hamil. Bila tinggi badan kurang dari 145 cm, faktor risiko untuk panggul sempit. Penambahan berat badan minimal 1 kg per bulan dan maksimal 2 kg per bulan. Pengukuran yang kedua yaitu mengukur lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas diukur pada kunjungan pertama. Pengukuran ini untuk menentukan status gizi ibu hamil. Lila kurang dari 23,5 menunjukkan ibu dengan kekurangan energi kronis. Yang ketiga, mengukur tekanan darah. Dilakukan tiap kali kunjungan. Bila tekanan darah sistol lebih dari 140 mmHg atau diastol lebih dari 90 mmHg merupakan faktor resiko hipertensi dalam kehamilan. Yang keempat yaitu mengukur tinggi fundus uteri. Tinggi fundus uteri diukur tiap kali kunjungan. Sejak umur kehamilan 4 bulan, penambahan tinggi fundus uteri harusnya sesuai dengan usia kehamilan. Yang kelima, presentasi janin dan denyut jantung janin. Presentasi janin mulai trimester ketiga untuk mengetahui adanya kelainan letak janin. Pemantauan denyut jantung janin dilakukan setiap kali kunjungan. Denyut jantung janin kurang dari 120 kali per menit atau denyut jantung janin lebih dari 160 kali per menit menunjukkan adanya gangguan janin. Yang keenam, tes laboratorium. Yang wajib dilakukan ibu hamil adalah tes hemoglobin darah untuk mengetahui apakah ibu menderita anemi, golongan darah untuk mempersiapkan donor bagi ibu hamil. Bila diperlukan, dilakukan tes glukoprotein untuk screening diabetes dan protein urin untuk bila tekanan darah lebih tinggi. Pemeriksaan HIV, sifilis, hepatitis B untuk penyakit ibu. Yang ketujuh, memberikan tablet tambah darah. Tablet tambah darah diberikan minimal sebanyak 90 tablet selama kehamilan yang berguna untuk mencegah kekurangan darah selama kehamilan. Kemudian yang ke-8 yaitu screening status imunisasi tetanus toksoid dan berikan jika perlu. Yang ke-9, temu bicara atau konseling termasuk perencanaan persalinan serta KB pasca persalinan. Dan yang terakhir yang ke-10, tata laksana kasus. Apabila ditemukan faktor resiko dan segera lakukan penata laksanaan yang sesuai. Ibu hamil perlu tahu bagaimana menjaga ibu hamil sehat dan janin sehat serta cerdas, yaitu dengan cara makan makanan beraneka ragam, kemudian istirahat yang cukup dan teratur, stimulasi raba pada janin, yaitu orang tua bisa berbicara dengan janin, stimulasi suara pada janin, periksa kehamilan secara rutin ke bidan atau ke dokter, dan jaga kebersihan diri.
merokok karena akan membahayakan janin yang dikandung. Yang ketiga, minum minuman bersoda, beralkohol, atau jamu-jamuan. Yang keempat, tidur terlentang lebih dari 10 menit pada hamil tua. Yang kelima, minum obat tanpa melalui resep dokter. Ibu hamil harus tahu apa saja tanda bahaya pada kehamilan. Tanda bahaya pada kehamilan yakni yang pertama, air ketuban keluar sebelum waktunya. Yang kedua, muntah terus-terusan dan tidak mau makan. Yang ketiga, bengkak pada kaki, tangan, dan wajah atau sakit kepala disertai dengan kejang. Yang keempat, perdarahan. Yang kelima, janin kurang bergerak atau tidak bergerak sama sekali. Yang keenam, demam tinggi pada ibu hamil. Apabila dijumpai tanda-tanda tersebut, segera membawa ibu hamil ke petugas kesehatan dan didampingi oleh suami dan keluarga. Nah, ibu-ibu, hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk persiapan persalinan? Untuk menghadapi persalinan, maka diperlukan persiapan yang disebut dengan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi atau sering kita dengar dengan sebutan P4K. Yang pertama, yaitu tanggal taksiran persalinan. Ibu dan suami menanyakan ke bidan atau ke dokter tentang kapan perkiraan persalinannya. Yang kedua, tempat dan penolong persalinan. Sejak awal ibu hamil dan suami menentukan persalinan ini ditolong oleh bidan atau dokter. Yang ketiga, tabulin atau biaya persalinan. Suami atau keluarga perlu persalinannya. Yang keempat, transportasi. Suami dan masyarakat menyiapkan kendaraan jika sewaktu-waktu ibu dan bayi perlu segera dirujuk ke rumah sakit. Yang kelima, calon pendonor darah. Siapkan calon pendonor darah jika sewaktu-waktu diperlukan oleh ibu bersalin. Yang keenam, menyiapkan kebutuhan persalinan seperti baju dan kebutuhan lainnya. Ibu hamil harus tahu apa saja tanda awal persalinan. Tanda awal persalinan yang pertama yaitu mulas-mulas yang teratur timbul semakin sering dan semakin lama. Yang kedua, keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir. Yang ketiga, keluar cairan ketuban dari jalan lahir akibat pecahnya selaput ketuban. Yang keempat, perut kelihatan lebih melebar. Yang kelima, perasaan sering kencing. Apabila ibu-ibu mengalami gejala-gejala tersebut, maka segeralah mencari pertolongan ke tenaga kesehatan sesuai dengan amanat persalinan. Ibu hamil harus tahu apa saja tanda-tanda yang akan melahirkan. Yang pertama, rasa sakit yang semakin kuat. Yang kedua, terasa dorongan janin yang semakin kuat di perut bagian bawah. Yang ketiga, tekanan pada anus semakin kuat sehingga ibu semakin ingin mengejar. Yang keempat, pecahnya ketuban sehingga pengeluaran lendir dan darah semakin banyak. Yang kelima, saat diperiksa oleh bidan atau dokter, pembukaan jalan lahir sudah lengkap. Proses persalinan normal per vaginam ada dua cara, yaitu yang pertama persalinan spontan melalui jalan lahir, dibagi menjadi 4 kala. Kala pertama dimulai dari saat persalinan sampai pembukaan janin lengkap 10 cm. Yang kedua dimulai dari pembukaan jalan lahir lengkap sampai bayi lahir, biasa berlangsung 1-2 jam. Kala ketiga dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta, biasanya berlangsung 30 menit. Kala keempat, saat lahirnya plasenta sampai 2 jam pasca persalinan. Yang kedua, persalinan dengan tindakan bisa menggunakan vakum atau operasi seksio sesarea. Baik ibu-ibu, kita memasuki materi yang kedua, yaitu persalinan aman, nifas nyaman, ibu selamat, serta bayi lahir sehat.
Persalinan normal adalah terjadinya kelahiran cukup bulan dengan proses pervaginam alami dan tanpa komplikasi. Pelayanan persalinan sesuai dengan standar dan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Ibu-ibu telah terbukti bahwa persalinan pervaginam lebih aman bagi persalinan normal daripada persalinan perabdominal atau operasi sesio-sesarian. Oleh sebab itu, kita harus selalu mengupayakan persalinan normal pervaginam oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Aspek yang penting dalam persalinan normal adalah adanya kepatuhan terhadap arahan penolong persalinan dan dukungan suami beserta keluarga. Tanda bahaya pada persalinan. Yang pertama, perdarahan lewat jalan lahir. Yang kedua, tali pusat atau tangan bayi keluar dari jalan lahir. Yang ketiga, ibu tidak kuat mengejang. Yang keempat, ibu mengalami kejang. Yang kelima, air ketuban keruh dan berbau. Yang keenam, ibu gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat. Apabila dijumpai tanda-tanda tersebut, segera membawa petugas kesehatan dan didampingi oleh suami atau keluarga. Ibu-ibu pasti sering mendengar apa itu IMD. IMD adalah inisiasi menyusui dini. Inisiasi menyusui dini merupakan bayi diberi kesempatan mulai inisiasi atau menyusui sendiri segera setelah lahir dengan meletakkan bayi menempel di dada atau di perut ibu. Bayi dibiarkan mencari puting dan menyusui sampai puas. Proses ini berlangsung minimal 1 jam pertama sejak bayi lahir dan maksimal 2 jam untuk mencegah hipotermi atau kehilangan panas pada bayi. Ibu-ibu, kita memasuki materi ketiga yaitu pelayanan ibu nifas. Pelayanan nifas dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu kunjungan nifas pertama dari 6 jam sampai 3 hari pasca salin, kunjungan nifas kedua yaitu 4 sampai 28 hari, kunjungan nifas ketiga yaitu 29 sampai 42 hari. Mencakup pelayanan mengukur tekanan darah, nadi, suhu, respirasi, jumlah darah yang keluar, pemeriksaan payudara, dan anjurkan ASI eksklusif pada ibu, pemberian kapsul vitamin A 2 kali, tablet tambah darah, serta pelayanan KB pasca salin. Ibu-ibu, bagaimana cara menjaga ibu bersalin dan nifas serta bayi lahir sehat? Yaitu dengan cara makan makanan beraneka ragam dan banyak, seperti makanan pokok, nasi, jagung, sagu, singkong, ubi, atau sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan ibu. Banyak makan sayur dan buah, kemudian lengkapi dengan lauk pauk, protein hewan dan protein nabati seperti tempe, tahu, kacang-kacangan, telur, susu, dan daging. Minum lebih banyak air putih. Kemudian istirahat yang cukup. Di saat bayi tidur, sebaiknya ibu juga tertidur. Kemudian bersama dengan suami, lakukan komunikasi dengan bayi sejak dini dengan cara berbicara dengan bayi, lakukan sentuhan dengan cara mengusap atau mengelus bayi. Kemudian menjaga kebersihan diri dan lingkungan, periksa kesehatan selama masa nifas secara teratur ke bidan atau ke dokter. Kemudian, hal-hal apa saja yang harus dihindari ibu bersalin dan nifas? Yang pertama, bersalin ditolong bukan oleh tenaga kesehatan. Ini yang salah. Persalinan yang normal adalah ditolong oleh tenaga kesehatan baik bidan ataupun dokter. Yang kedua, membebak perut terlalu kencang.
Yang ketiga, duduk di atas bara api, ini membahayakan untuk vagina ibu. Kemudian, menempelkan daun-daunan pada alat kelamin, membersihkan payudara dengan alkohol atau betadine atau obat merah, ini hal yang tidak dianjurkan. Kemudian, membuang ASI atau kolostrum yang pertama keluar. Kolostrum merupakan zat antibodi yang utama untuk bayi. Ibu-ibu harus tahu apa saja tanda bahaya dan penyakit pada ibu nifas. Yang pertama, perdarahan lewat jalan lahir. Kemudian, keluar cairan berbau dari jalan lahir, bengkak di wajah, tangan dan kaki atau sakit kepala dan kejang-kejang, demam lebih dari 2 hari, payudara bengkak disertai rasa sakit, puting lecet, kemudian mengalami gangguan jiwa. Apabila dijumpai tanda-tanda tersebut di atas, segera bawa ibu nifas ke petugas kesehatan didampingi oleh keluarga dan suami. Sindrom pasca melahirkan. Hal ini sering sekali kita terjadi di masyarakat, terutama pada ibu nifas. Sindrom pasca melahirkan ini disebabkan perubahan atau gangguan hormonal pada ibu setelah melahirkan. Tanda-tandanya yaitu yang pertama cemas, merasa bersalah atau tidak berharga, sulitnya ibu untuk tidur, lelah walaupun sudah tertidur, mudah tersinggung, lebih sensitif sehingga mudah menangis tanpa sebab, nafsu makan berkurang, terlalu khawatir terhadap kesehatan diri dan bayi. Kemudian hal ini berlangsung sementara dan biasa pada ibu baru. Cara mengatasinya yaitu dengan istirahat ketika bayi tidur, menjaga gizi, kemudian relaksasi, dan perlu adanya dukungan oleh suami dan keluarga. Selanjutnya, materi kita pada pertemuan ini yaitu perawatan bayi baru lahir agar tumbuh kembang optimal. Perawatan bayi baru lahir merupakan salah satu hal penting yang harus diketahui oleh ibu dan keluarga karena mempengaruhi tumbuh kembang bayi. Dalam perawatan bayi, yang perlu diketahui oleh ibu adalah tanda-tanda bayi lahir sehat, perawatan bayi baru lahir, tanda bahaya pada bayi baru lahir, dan cacat bawaan yang mungkin diderita oleh bayi baru lahir. Apa saja tanda bayi lahir sehat? Bayi lahir sehat yaitu segera menangis kuat, tubuh kemerahan, bergerak dengan aktif, menghisap ASI dengan kuat, kemudian berat lahir bayi antara 2,5 kg sampai dengan 4 kg. Pelayanan kesehatan pada neonatus. Neonatus adalah bayi baru lahir berusia 0 sampai 28 hari. Bayi baru lahir sangat rentan sekali sakit. Resiko kematian bayi terbesar pada hari-hari pertama bayi lahir. Untuk itu, bayi harus diperiksakan ke petugas kesehatan minimal 3 kali. Yang pertama, kunjungan neonatus pertama pada hari pertama sampai hari kedua, kemudian kunjungan neonatus kedua yaitu pada hari ketiga sampai hari ke-7, kemudian kunjungan neonatus ketiga yaitu hari ke-8 sampai 28. Tanda bahaya pada bayi baru lahir. Yang pertama, bayi tidak mau menyusu atau memuntahkan semua yang diminumnya. Kemudian, bayi kejang, bayi demam dengan suhu tubuh lebih dari 37,5 atau suhu tubuh bayi di bawah 36,5 derajat Celcius. Bayi
lahir kuning pada hari pertama atau kuning pada daerah kaki sampai dengan tangan. Kemudian gerakan kedua tangan dan kaki lemah, gangguan pola nafas lebih dari 60 kali per menit, tali pusat kemerahan dan berbau, ini ditandai dengan adanya infeksi pada tali pusat. Kemudian kedua, mata penuh nanah, hal ini bisa menyebabkan kebutaan pada bayi, kemudian diare. Bapak dan Ibu harus membawa bayi ke petugas kesehatan jika ada salah satu tanda di atas. Cacat bawaan bisa saja terjadi pada bayi baru lahir. Seperti apa cacat bawaan itu, Ibu-ibu? Tanpa batok kepala atau anensefal. Kemudian peningkatan cairan otak atau hidrosefalus yang terlihat dengan kepala bayi lebih besar daripada normal. Benjolan di belakang kepala atau meningoencephalitis. Organ dalam keluar seperti usus terburai, bibir sumbing, kaki pengkor atau berbentuk huruf O, tidak mempunyai anus atau atresia ani. Orang tua harus tahu bagaimana caranya menjaga bayi agar sehat, yaitu sebelum menyentuh bayi sebaiknya mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah merawat bayi. Kemudian memandikan bayi 2 kali sehari dengan menggunakan air hangat. Beri ASI saja sampai bayi usia 6 bulan atau kita kenal ibu-ibu dengan sebutan ASI eksklusif. Kemudian ganti popok setiap saat bayi basah dan jaga tali pusat tetap kering. Jaga bayi agar tetap hangat dengan menyelimuti bayi dan tetap menggunakan topi bayi. Pakai masker bila ibu sedang influenza atau batuk. Kemudian beri rangsangan perkembangan bayi. Hal-hal yang harus dihindari dalam merawat bayi baru lahir, yaitu hindari asap dapur dan asap bakaran lainnya, kemudian hindari asap rokok, hindari mengobati sendiri bayi yang sakit karena harus dengan menggunakan resep dokter dan pengawasan tenaga kesehatan. Kemudian jangan biarkan bayi berada di dekat orang sakit. Demikian penjelasan kelas ibu hamil pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.